Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim lirahmatil wasi'ah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam tazal fuyudatil ifdali mutatabi'ah. Wa nashhadu anna nabiyyana wa sayyidana wa qurrata ayunina Muhammada abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluhu safiyuhu wa jaliluh sahibul wajahatil wasi'ah wal maratibi rafi'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala abdika wa mustafaka miftahi babi rahmatika sayyidina Muhammadin alladzi anqadhtana bihi minadh dhalalah wa 'allamtana bihi ba'dal jahalah wa bassartana bihi minal imayah wa ala alihi al-kirami tahirin wa ala alihi man masya sabilihim wa walahum fika wa min ajlika ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati guru kita bersama, Khadimul Majlis Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid, yang semoga Allah berkahi dan panjangkan umur beliau, Allah berkahi rezeki beliau, Allah berkahi keturunan dan keluarga beliau, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji, guru-guru TPQ dan imam musolah, terkhusus imam musolah Miftahul Falah. Dan yang kami hormati pula Fadilatul Ustadz Rosyidin dari Pesayangan. Dan juga para pengunjung hadirin hadirat yang kami cintai. Alhamdulillah, pada malam hari ini Al-Fakir diperintahkan oleh guru mulia untuk membacakan sebuah manaqib, yaitu manaqib Al-Habib Muhammad Sami bin Saleh Al-Hamid. Ialah beliau seorang pemuda berjiwa besar, semangat yang tinggi dan berhati lembut, yang dikenal dengan kedermawanannya, seorang dai yang beradab dan berakhlak dengan doa yang mustajab. Kita awali manaqib beliau dengan nasab beliau. Adapun nasab beliau, Muhammad Sami bin Saleh bin Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Salim bin Saleh bin Muhammad bin Saleh bin Abdullah bin Salim bin Umar bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nasab dari ibunda beliau, Nawiro binti Ahmad bin Ali bin Alwi bin Abdurrahman bin Pangeran Syarif Ali bin Abu Bakar bin Saleh bin Ali bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nasab ayah dan ibundanya bertemu di datuk sang mulia Fakhrul Wujud Asy-Syekh Abu Bakar bin Salim. Kelahiran beliau, adapun kelahiran beliau di kota Depok pada hari Sabtu tanggal 25 Jumadil Akhir 1416 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 18 November 1995. Dari masa kandungan sudah tampak sesuatu yang mulia dari diri beliau, yang berada pada penjagaan, yang mana ketika usia mendekati 5 bulan mengalami pendarahan dan pecah ketuban dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih hampir 2 bulan penuh, dengan terus menerus sehingga tidak tersisa lagi. Ketika usia kandungan lebih dari 6 bulan, tidak didapati lagi gerakan bayi di dalam perut ibunya, hingga dokter mengharuskan operasi sesar. Alhamdulillah beliau lahir selamat dengan usia di kandungan ibunya selama 6 bulan lebih, yang mana mata penglihatan hanya mampu melihat 40%. Dan beliau lahir dalam keadaan telah dihitan. Beliau diberi nama Muhammad Sami. Masa kecil beliau
Pada usia 5 tahun Allah memberikan karunia kepadanya dengan dipertemukan dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau dipangku oleh Habib Umar dan diceritakan tentang mata beliau yang hanya mampu melihat 40%. Maka Habib Umar bin Hafid mendoakan beliau, lalu diusapkan ke mata beliau dari air di mulut Habib Umar bin Hafid. Alhamdulillah, berkah doa dan air di mulut Habib Umar bin Hafid, beliau mengalami perubahan pada penglihatannya yang semakin membaik. Di masa kecil terlihat beliau memiliki perbedaan pada umumnya anak seusianya di masanya. Beliau lebih memilih duduk di majelis-majelis daripada bermain, lebih banyak menghabiskan waktu dekat dengan orang-orang soleh, sehingga beliau lebih mengutamakan majelis daripada sekolah umum. Perjalanan menuntut ilmu beliau, hari demi hari beliau semakin cinta dengan ilmu, hingga memilih mondok daripada melanjutkan sekolah setelah tamat SD. Pondok pertama yang beliau tempati ialah pondok pesantren Al-Masyad, didikan Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Untuk menambah ilmu, beliau kembali mondok yang kedua kalinya di pondok pesantren An-Nizam, didikan Buya Mukhtar. Dan setelah waktu tertentu, beliau yang haus akan ilmu kembali belajar di pondok pesantren, yaitu Tajul Alawiyin, didikan Habib Bahar bin Smith. Dakwah. Setelah selesai belajar ilmu agama dan kembali ke pangkuan orang tuanya di Tambun, Bekasi, beliau mulai bersemangat untuk berdakwah dengan mendirikan majelis taklim yang diberi nama Majelis Fakhrul Wujud pada tahun 2015 dengan murid hanya 3 orang. Dengan keikhlasan dan kesungguhan mengajak umat manusia kepada Allah, Majelis Fakhrul Wujud berkembang pesat hingga ke pelosok-pelosok perkampungan di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Dengan umur yang teramat muda, beliau diberi anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala hingga tidak sedikit ahli maksiat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dakwahnya. Dia di semua lapisan masyarakat merasakan hasil dakwah beliau. Orang tua, para pemuda, pemudi kembali kepada ajaran sang Nabi untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui gerakan dakwah beliau. Beliau seringkali berkata, Majelis Fakhrul Wujud adalah hadiah beliau untuk ibunda tercintanya sebagai bentuk bukti bakti kepadanya. Keluarga beliau memiliki ayah Habib Soleh yang sangat bangga kepadanya dari keluarga besar Qabilah Al-Hamid yang selalu mendukung perjuangannya. Adapun ibunda beliau Asy-Syarifah Nawiro ialah ruh perjuangan beliau. Dengan ibundanya, beliau merasakan diri sebagai seorang raja yang dimanja dengan segala bentuk cinta, kasih sayang, perhatian dan peduli dalam segala aspek kehidupan. Beliau memiliki 3 saudari, yaitu Ines Soraya Al-Hamid, Raisya Ramadan Al-Hamid, Sahla Amalia Al-Hamid. Pada tahun 2016 yang ketika itu umur sangat muda, yaitu 20 tahun, beliau menikah dengan seorang syarifah yang bernama Khuriyah binti Muhsin Al-Hamid, salah satu murid dari Al-Habib Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dengan keluarga yang telah sempurna semacam itu, bertambah dukungan akan semangat hidup dan dakwahnya. Dari pernikahannya beliau mendapatkan seorang anak yang diberi nama Abdullah yang lahir pada tahun 2017. Karomah beliau. Adapun karomah beliau cukup banyak, mulai dari kandungan ibundanya, dan semua orang di sekelilingnya menyaksikan akan hal itu. Keluarga, sahabat, murid, bahkan orang yang tidak mengenalnya pun merasakan akan karomah beliau. Salah satu di antara karomah beliau yaitu doa yang selalu terkabulkan. Dan pernah suatu saat beliau bersilaturahmi ke rumah kakak iparnya, yaitu Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid di kota Tegal. Di rumah Habib Reza beliau tidur di teras rumah, dan itu kebiasaannya sebagai bentuk tawadu. Pada saat bersamaan, Habib Reza pula menerima tamu pasangan suami istri dari murid Habib Reza, yang mana seorang istri tersebut sedang hamil 8 bulan lebih. Mereka berdua heran dan bertanya, siapa yang tidur di teras rumah? Maka Habib Reza Al-Hamid menjelaskan bahwa
beliau adalah adik iparku, dan diceritakan bahwa Habib Sami lahir dalam keadaan telah dihitan. Seketika itu sang istri memegang perutnya dan berkata kepada suaminya, semoga memiliki anak seperti Habib Sami. Ketika wanita itu melahirkan, begitu terkejutnya semua yang menyaksikan. Beberapa bidan, suami dan orang tuanya melihat kelahiran itu, mendapatkan anak yang dilahir telah terhitan. Maka semua yang menyaksikan berucap zikir masing-masing. Ada yang berucap Allahu Akbar, ada yang mengucap Subhanallah, ada yang mengucap Alhamdulillah. Ini salah satu seorang istri ingin memiliki anak seperti Habib Sami yang lahir dalam keadaan telah dihitan, dan bayi yang lahir tersebut diberi nama oleh Habib Reza Al-Hamid dengan nama Muhammad Sami untuk bertabaruk kepada Habib Sami Al-Hamid. Dan ketika beliau wafat dengan meninggalkan satu anak tercintanya, Abdullah, didapati akte lahir tertulis Abdullah Sami Al-Hamid, yang diinginkan oleh beliau sebagai isyarat bahwa anaknya akan melanjutkan nama dan kehidupannya. Kewafatan beliau memiliki sakit yang cukup berat, namun tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Beliau menampakkan kesehatan di hadapan semua orang. Yang bersamaan dengan itu rasa sakit yang sangat beliau alami. Mendekati kewafatannya, beliau dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya, yang melihat pada diri beliau tampak kesakitan yang sangat. Di rumah sakit Cibitung Medika beliau dirawat. Tak henti-hentinya dari keluarga, sahabat serta murid beliau menjenguknya. Dan setiap yang datang beliau meminta doa kesehatan agar bisa duduk di majelis dan berdakwah kembali. Itulah beliau, dalam keadaan apapun semangat majelis dan berdakwah yang ada pada jiwa dan ruhnya. Namun jam demi jam di rumah sakit yang tampak adalah semakin berkurangnya kesehatannya. Seringkali beliau tidak sadarkan diri. Tepat di hari Ahad sebelum subuh beliau tersadar dan mengucapkan kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban, yang disaksikan oleh istri dan santrinya yang menjaga dan menemaninya. Setelah itu beliau tidak sadarkan diri, dan di waktu subuh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakannya, lebih mencintainya untuk berada di dalam naungan kasih sayang, dan kalimat itu menjadi kalimat yang terakhir terucap olehnya. Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kembali hamba pilihannya dengan terpisahnya ruh dan jasadnya. Di umur yang sangat muda, namun telah membuktikan bahwa benar adanya beliau adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW, cucu dari golongan orang-orang yang mulia, seseorang pemuda yang berakhlak mulia, berhati bersih dan berjiwa dermawan. Pada hari Ahad pada tanggal 16 Zulqa'dah 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Juli 2018. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah dan dakwahnya, diberikan tempat yang terindah dan mulia di sisinya bersama datuk-datuk mulia pendahulunya, dikumpulkan dengan pemimpin umat manusia Rasulullah SAW, dan semoga kita mendapatkan keberkahan beliau di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Serta Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan peninggalan majelis mulia beliau, yaitu majelis Fakhrul Wujud, sebagai wadah dan bekal terbaik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian manaqib singkat dari Sohibul Qaul Al-Habib Muhammad Sami. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.